Safas, pria yang namanya kini viral lantaran aksinya yang diduga melakukan pencemaran nama baik kepada Atta Halilintar dan sang istri Aurel Hermansyah melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya. Karena hal tersebut pun Safas terancam akan mendapatkan hukuman berat akibat ulah yang dibuat oleh dirinya. Melihat anaknya kini mendekam di dalam jeruji besi, Solma selaku ibunda dari Safas pun sampai jatuh sakit ketika harus menerima kenyataan bahwa hukuman berat menanti sang anak saat ini. Terkait permasalahan sang anak, Solma pun mengungkapkan permohonannya kepada Atta Halilintar untuk segera membebaskan Safas yang saat ini sedang mendekam di dalam jeruji besi. Jadi lagi nggak bisa diganggu lah, ibu lagi sakit gitu kan. Ibu lagi sakit gitu kan. Lagi sakit, saya lagi sakit, gimana? Mohon maaf kepada Atta. Dengan keikhlasan dia membantu kami, sedalam-dalamnya kami minta maaf ke keluarga besar kami atas perlakuan Safas. Dan semoga Atta bisa memaafkan kami, menerima maaf kami. Karena menurut kami Safas itu orang baik. Itu aja yang saya terima. Ini ada kabar dari polisi. Saya shock banget mendengar cerita ini karena saya tidak menyangka akan ada kejadian ini. Jadi sebagai ibu memohon kepada Atta supaya dia dapat dengan ikhlas membantu Safas untuk keluar terbebas. Kami mohon maaf kepada keluarga Atta atas kejadian ini, kehilapan dari Safas. Susuk banget saya seorang ibu karena selama ini kami menilai Safas orang baik, tidak pernah ada apa-apa. Sekali lagi saya memohon kepada Atta keluarga besar dapat memaafkan Safas, dan juga kami mohon maaf sedalam-dalamnya agar kami bisa terbebas dari beban ini, karena kami orang susah. Bagaimana setelah sampai ke Jakarta saya sakit, ini makan nggak juga ini. Karena kepada Atta mohonlah keikhlasan dia membantu kami untuk mencabut laporan dia itu. Kami harapkan banget itu keikhlasan dia untuk membantu Safas. Semoga Safas bisa berkumpul bersama kami lagi. Dan juga kepada keluarga Atta, semoga sehat-sehat. Dan kepada Safas, semoga dia kuat di sana, semoga dia sehat. Itu aja. Nggak tahu juga kami apa dia ada ibu angkat, kami nggak tahu. Dia nggak pernah cerita. Kalau saya sering, kalau kerja yang benar, jangan tinggalkan sholat, jangan ikutin orang-orang yang tidak baik, bergaulah dengan orang baik. Itu nasihat. Kalau nelpon gitu loh sama dia, hati-hati nak, tinggal di kota, kita orang kampung. Ini tidak ada yang membela kamu kalau kamu ada apa-apa di kota. Itu tiap nelpon saya begitu. Katanya saya nggak keluar, Bu, kalau malam saya di rumah, di kamar. Saya percaya, makanya saya sampai ke Jakarta saya sakit. Permasalahan yang saat ini dialami oleh Safas bermula dari dirinya yang melakukan pencemaran nama baik kepada Atta Halilintar dan sang istri Aurel Hermansyah melalui video TikTok yang belum lama ini viral. Atas laporan yang dibuat oleh Atta Halilintar, Safas pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses.
Setelah penangkapan yang terjadi pada Safas, Atta Halilintar bersama sang istri Aurel Hermansyah akhirnya mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk langsung menemui Safas. Ya intinya nanti mungkin panjangnya biar dari pihak lawyer aja sih yang ngomong ya. Kalau saya sih pribadi lebih menyampaikan tadi beberapa keterangan gitu aja. Intinya sih nanti itu diomongin sama pengacara, takut salah ngomong juga kan. Tapi intinya manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Ya lebih ke ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini gitu. Setelah melakukan ulah atas pencemaran nama baik dan sumpah serapah kepada YouTuber ternama Atta Halilintar, kini membuat Safas harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian pun memberikan penjelasan terkait kronologi penangkapan Safas yang terjadi pada minggu lalu. Pada dasarnya kan kita menerima laporan ya dari saudara AH. Ini tentunya bagian dari pelayanan kepolisian lah dari kita. Dan hal tersebut kita respon melalui proses yang ada. Kemudian sampai akhirnya ya memang kita mengarah kepada yang bersangkutan dengan segala alat bukti yang ada dan kemudian kita lakukan tindakan penangkapan. Kami normatif saja ya, sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan, dan sampai saat ini masih berjalan seperti biasa. Ini kira-kira sudah 1 minggu sejak dari yang bersangkutan ditangkap. Ya tentunya semua diperlakukan dengan hak yang sama ya. Tentunya ada fasilitas dari penahanan kita dan saya kira baik-baik saja sih. Ya itu sebetulnya di luar konteks penyidikan kami ya, dan semua juga saya kira sama berhak untuk membesuk siapapun. Dan memang kemarin yang kita dengar pihak AH selaku pelapor maupun korban memang sempat mendatangi ruangan sel di sini untuk bertemu dengan saudara S tersebut. Pengetahuan kita sih baru 1 kali ya. Saya kira semua berdasar pada hasil pemeriksaan kami ya Mbak ya. Memang ada beberapa poin yang kami analisa sebagai motif. Di antaranya ya tentunya ada motif ekonomi, kemudian yang lain juga berkaitan dengan pekerjaan yang bersangkutan sebagai konten kreator. Ya ini mungkin berkaitan dengan popularitas, mungkin sebatas itu ya. Ya, ada sangkaan yang mendasar pada pasal 45 dan pasal 51 ya. Itu berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan acara pidana ya. Kalau untuk masa penahanan ya paling lama 60 hari, 20 nanti diperpanjang lagi 40 jika diperlukan.